Halo adik-adik semua, selamat datang di Fokus Study Club. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Kak Dante, kita akan mempelajari topik mengenai vektor. Dan untuk bab kali ini kita akan belajar tentang apa itu vektor posisi dan juga vektor satuan. Vektor posisi kita akan mulai pertama kali ya. Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari kalau misalnya kita mau ngomong mengenai vektor posisi ini. Vektor posisi itu adalah vektor yang menunjukkan arah suatu titik terhadap koordinat asal 0,0. Jadi ibarat menunjukkan garis yang dibentuk dari 00 ke suatu titik gitu ya, bahasa sederhananya ya. Nah, poin kedua di sini adalah poin praktisnya gitu ya. Poin pertama ini poin yang cenderung teoritik, poin kedua di sini poin yang praktisnya. Jika koordinat titik A itu adalah A1,A2, maka vektor posisi A adalah A kecil, ada garis di atasnya kalau kita perhatikan ya. Ada garis di atasnya, di mana itu ditulis dalam wujud A1A2 dalam bentuk matriks vektor. Jadi ibarat vektor posisi sama koordinat itu sebenarnya hal yang sama, cuman membedakannya adalah kita ubah dia dalam bentuk notasinya notasi vektor seperti ini. Kalau kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita punya anggap koordinat A itu adalah 1,2, maka ketika kita mau mencari vektor posisinya, vektor posisi dari A, maka itu A kecil, itu adalah matriks vektor 1, 2. Posisinya seperti ini. Kalau misalnya kita punya koordinat B itu adalah 2,4, maka kalau misalnya kita mau mencari vektor posisi B itu adalah matriks vektor 2, 4. Jadi pada dasarnya koordinat dan vektor posisi itu adalah dua hal yang sama. Cuman masalah beda penulisan saja. Nah, poin ketiga di sini adalah poin yang penting kalau kita melihat vektor posisi dalam hal aplikasinya dalam vektor garis gitu ya. Jika kita memiliki dua buah vektor posisi, di mana kita punya vektor posisi A dan kita punya vektor posisi B, A1, A2, dan B1, B2, maka kita bisa mencari vektor garis dari AB. Vektor garis AB itu adalah vektor posisi B kurangin vektor posisi A. Kesimpulannya apa? B di sini itu adalah vektor posisi akhir dikurangin dengan A di sini bertindak sebagai vektor posisi awal. Jadi akhir kurangin awal. Kita ibaratkan, kita lihat ilustrasi di bagian kanan ya. Kita punya koordinat 00 di sini. Kita perhatikan kita punya koordinat A di sini. Dan kita punya koordinat B di sini. Oke. Maka yang namanya vektor posisi A adalah ketika kita tarik garis, kalau kita perhatikan baik-baik, kita tarik garis dari koordinat asal yaitu 00, tarik garis set sampai ke titik koordinat A, A1, A2. Garis yang dibentuk itu dinamakan vektor posisi A. Ketika kita punya koordinat 00, kita tarik garis set ke arah koordinat B, yaitu B1, B2, garis yang dibentuk terhadap 00 di sini juga merupakan vektor posisi B. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita tahu dua buah vektor posisi, maka kita bisa cari garis yang dibentuk antara A ke B. Ini adalah vektor garis. Vektor garis itu adalah vektor posisi akhir, yaitu si B, kurangin vektor posisi awal. Jadi B1, B2 kurangi A1, A2. Ketika dua buah vektor dikurangi atau dijumlahkan, maka komponen vektornya tinggal dikurangi atau dijumlahkan sesuai dengan komponen sumbu apa. Jadi B1 kurang A1 karena dia sama-sama sumbu X, B2 kurang A2 karena dia sama-sama komponen sumbu Y. Jadi ini yang dinamakan vektor garis. Nah, dengan adanya vektor posisi, kita nggak perlu lagi menggambar diagram Cartesius atau cari komponen X, komponen Y secara manual lewat gambar. Tinggal kita masukin rumus ini aja. Oke, nah kita coba lihat soal yang berkaitan dengan
vektor posisi ya. Kalau kita perhatikan kita punya 3 buah koordinat titik, maaf ada 4 buah koordinat titik, A, B, C, D gitu ya. Kalau kita perhatikan koordinat A di sini, vektor posisinya. Koordinat B kalau kita perhatikan ada di sini, vektor posisinya. Koordinat C itu ada di sini, vektor posisinya. Dan koordinat D ada di sini, vektor posisinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mencari vektor posisi, kalau kita perhatikan soal yang diminta di contoh soal berikut, kita disuruh mencari vektor posisi dari koordinat A, B, C, D ya. Berarti kita harus tahu dulu koordinatnya apa. Kalau kita lihat A itu letaknya ada pada min 5,6. X-nya min 5, Y-nya 6 ya. Kalau kita perhatikan untuk kasus B, B itu terletak pada koordinat 7,4. Oke, ini masih koordinat ya. C itu terletak pada koordinat, kalau kita perhatikan, min 7,0. X-nya min 7, Y-nya 0. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, D itu terletak pada koordinat 0,8. Jadi ketika kita mau mencari vektor posisi dari A, tulis A kecil ya, maka tinggal kita ubah bentuk kurungnya dari model kurung koordinat jadi kurung vektor. Min 5-nya di atas, 6 di bawah. Ini adalah yang namanya vektor posisi dari A. Karena patokannya selalu terhadap koordinat asal, yaitu 00. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mencari vektor posisi dari si B, kalau kita perhatikan baik-baik, B itu adalah komponen sumbu X-nya 7, komponen Y-nya 4. Seperti ini ya. Langsung aja ya. Kalau misalnya kita mau mencari vektor posisi dari si C, C itu adalah min 7 atasnya 0 bawahnya gitu ya. Jadi tinggal kita ubah aja bentuk kurungnya. Kalau kita mencari vektor posisi daripada si D, maka D itu adalah 0 komponen sumbu X-nya, min 8 komponen sumbu Y-nya. Jadi ini yang dimaksud dengan vektor posisi. Nah, kalau kita perhatikan soal yang kedua, di sini kita ada kaitannya dengan soal pertama ya. Tentukan vektor garis AB, AC, dan BD dengan menggunakan vektor posisi. Jadi kita suruh cari, kalau kita udah masing-masing setiap koordinat kita tahu vektor posisinya, yang kita cari berikutnya di sini adalah garis AB, AC, dan BD dalam bentuk vektor. Kalau misalnya kita mau mencari garis AB, AB itu kan yang ini ya. Kita tarik garis seperti ini, set gitu ya. Ini adalah yang dinamakan vektor garis AB gitu ya. Kalau kita mau bikin secara vektor posisi, definisi dari vektor posisi adalah kalau misalnya untuk mencari vektor garis adalah vektor posisi akhir, yaitu B, kurang vektor posisi awal A. Tinggal kita kurangin. 74 vektor posisi dari B ya. Kurangin A-nya itu adalah min 5, 6. Gitu ya. Jadi kita akan dapat 7 min 5 kan jadi 7 plus 5 ya. Setiap komponen dikurangin ya. 4 min 6 bawahnya. Kita akan dapat hasilnya adalah 12 min 2. Ini adalah yang dinamakan vektor garis si AB. Jadi nggak perlu pakai Cartesius lagi ya. Cukup menggunakan vektor posisi kita bisa tahu. Kalau misalnya kita mencari panjang vektor posisi daripada si AC, atau AC vektor posisi DAC ya garisnya, maka kalau kita perhatikan AC yang mana? AC yang ini ya. Kita lihat, nah ini AC. Jadi ini adalah yang namanya vektor garis AC. Kalau kita mau cari vektor garis AC, berarti vektor posisi C akhir kurang vektor posisi A awal. Akhir kurang awal. Jadi kita akan dapat C itu adalah min 70, A itu adalah min 5, 6. Jadi kita akan dapat min 7 plus 5 untuk sumbu X-nya, komponen Y-nya adalah 0 min 6, min 6 ya. Kita akan dapat hasilnya vektor garis DAC adalah min 2, min 6. Nggak susah ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari vektor garis dari si BD, oke, maka yang namanya garis BD ini ya, kita lihat, nah,
Ini adalah vektor garis dari si BD. Dengan definisi vektor posisi, patokannya adalah vektor posisi akhir yaitu si D kurang vektor posisi awal yaitu B. D itu apa? D itu adalah 0-8. Kita kurangkan dengan B itu apa? B itu adalah 74. Jadi kita akan dapat hasilnya adalah min 7, min 8, min 4 ya. Kita akan dapat min 7, min 12. Ini adalah vektor garis dari si BD. Jadi vektor posisi ini adalah suatu tools yang sangat bagus sekali kalau kita sebagai pendahuluan untuk masuk nantinya ke aljabar vektor dalam aplikasinya ya. Jadi kita nggak perlu pakai bikin kartesius lagi. Cukup kita tahu koordinat dari vektor posisi akhir dan vektor posisi awal dari garis, maka kita bisa tahu vektor garis tersebut. Oke, inilah yang dinamakan vektor posisi. Nah, setelah kita sudah mempelajari vektor posisi, ada satu definisi lagi yang penting yang harus kita pelajari juga. Ketika kita sudah mengetahui tentang vektor posisi, maka kita juga harus mengetahui ada yang dinamakan dengan vektor satuan. Vektor satuan di sini ada 2 poin utama. Poin pertama itu adalah vektor satuan itu selalu memiliki besar sebesar satu satuan. Jadi benar-benar satu satuan. Nah, kalau kita punya vektor A itu adalah A1, A2, maka vektor satuan dari A itu dirumuskan dengan elemen dari A. Jadi EA itu dibacanya itu adalah vektor satuan dari A. Oke. Vektor satuan dari A itu adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang vektornya. Jadi secara definisi daripada kita ngafalin rumus seperti ini, yang namanya vektor satuan itu adalah vektor dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Ini lebih mudah ngafalnya daripada kita pakai rumus ya. Jadi kalau kita mau cari vektor satuan ya, kita harus tahu dulu panjang vektor itu sendiri berapa. Jadi kalau kita perhatikan, lihat bagian bawah di sini kan ada panjang vektor ya. Akar dari jumlah kuadrat komponennya kan. Dan di sini itu adalah vektor itu sendiri. Ketika kita punya suatu vektor dibagi dengan suatu konstanta, maka setiap komponen vektor tersebut dibagi konstanta tersebut. Ingat kalau misalnya kita punya, anggap vektor A itu adalah A1, A2, maka kalau kita mau cari K kali vektor A, di mana K itu konstan, maka dia akan jadi KA1, KA2 gitu ya. Setiap komponennya kita bagi dengan kita kali dengan vektor tersebut. Nah, ketika kita punya suatu vektor dibagi dengan suatu konstanta, untuk kasus yang sama di mana vektor A itu adalah A1, A2, maka sama juga setiap komponen vektor tersebut dibagi dengan nilai konstanta tersebut. Seperti itu ya. Maka kalau kita punya seperakar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, kita kalikan dengan A1 A2, di mana ini merupakan vektor dari A, maka hasilnya akan jadi apa? Dalam bentuk vektor kita bisa tulis sebagai A1 per akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, A2 dibagi akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini yang dinamakan vektor satuan. Jadi ibaratnya vektor satuan itu definisinya, supaya kita nggak terlalu banyak ngafal rumus, ini aja by definition. Jadi lebih mudah buat ngafalnya. Oke, jadi ini rumusnya kelihatannya kompleks gitu ya, padahal itu merupakan vektor itu dibagi dengan panjang vektor itu sendiri. Kita ambil contoh soalnya seperti ini. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada contoh soal dari vektor posisi. Kita tahu suatu vektor A adalah min 3, 4. Gitu ya. Komponen sumbu X-nya min 3 kalau kita lihat. Dan komponen sumbu Y-nya 4. Kita suruh menentukan
vektor satuan dari A. Langkah pertama kalau kita cari vektor satuan itu selalu kita harus cari panjang vektornya terlebih dahulu. Panjang vektor A berapa gitu ya. Panjang vektor A berarti ya tinggal akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya ya. Min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan. Akar dari 9 ditambah 16, kita akan dapat akar 25 di mana itu adalah 5 gitu ya. Maka definisi dari panjang vektor elemen dari vektor A atau vektor satuan dari A, dibacanya vektor satuan dari A itu adalah vektor itu, yaitu min 3, 4, kita bagi dengan panjang vektor itu sendiri, yaitu 5. Oke, maka kita akan dapat min 3/5, 4/5. Inilah yang dinamakan vektor satuan. Kalau kita nggak percaya, coba kita kuadratin ya. Coba ya, kita pengen buktiin benar nggak sih ini 1? Coba kita lihat. Elemen dari A itu kan vektor satuan, dan kita udah tahu bahwa panjang vektor satuan itu kan selalu 1 ya. Coba kita buktikan, betul nggak panjang vektor satuan dari A itu akan sama dengan 1? Ya sama rumusnya, tinggal kita akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya ya. Min 3/5 dikuadratkan ditambah 4/5 dikuadratkan gitu ya. Kita akan dapat akar dari 9/25 ditambah dengan 16/25. Dapatnya adalah akar dari 25/25, yaitu adalah akar 1 kan. Akar 1 ya pasti 1. Nah, terbukti kalau dia cuma satu satuan. Jadi definisi dari vektor satuan itu pasti panjangnya mau nggak mau satu satuan. Gitu ya. Nggak terlalu susah ya untuk vektor satuan ini. Jadi by definition kita tahu, maka kita bisa menyelesaikan vektor satuan secara mudah. Nah, di sini ada soal gabungan, di mana soal gabungan ini mencakup vektor posisi, vektor satuan, kesamaan vektor, vektor berlawanan, dan vektor sejajar gitu ya. Jadi kita punya dikasih di sini ada AB, ada CD, ada vektor Q sendiri di bagian sini, ada vektor R, dan ada vektor PQ di sini ya, kalau kita perhatikan. Pertama yang kita harus cari itu adalah siapa dari antara, ada R juga ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 di sini yang merupakan vektor posisi. Tadi ingat definisi dari vektor posisi apa? Kalau kita perhatikan definisi dari vektor posisi itu adalah suatu vektor yang ditarik garis patokannya terhadap koordinat 0, 0. Berarti kalau kita mau cari siapa vektor posisi yang bertindak sebagai vektor posisi di sini, yang bertindak sebagai vektor posisi di sini ada OB dan OA. Nah, itu adalah jawaban untuk A ya. Nah, biasanya OB di sini ditulis sebagai B kecil. OA di sini ditulis sebagai A kecil. Di sini adalah dinamakan vektor posisi. Jadi kalau vektor posisi itu patokan titik pangkalnya itu selalu di koordinat 00. Jadi kalau kita lihat nih pasti koordinat 00 di sini. Oke, jadi yang merupakan vektor posisi itu adalah OB dan OA gitu ya. Langkah yang kalau kita perhatikan, kita lanjut lagi ke bagian yang B ya. Kita mau ngerjain soal yang bagian B. Yang bagian B di sini tanya vektor apa yang sama dengan vektor PQ. Kalau kita perhatikan PQ ya, kalau kita lihat PQ. Oke, PQ seperti ini. Oke, PQ. Kira-kira vektor apa yang sama dengan vektor PQ? Udah langsung kelihatan ya. Kalau kita ingin cari vektor yang sama dengan vektor PQ, pasti dia arahnya harus sama, panjangnya harus sama. Kita bikin komponen aja. Kalau kita perhatikan satu-satunya yang punya arah yang sama dengan PQ itu cuma CD. Ya anggap di sini koordinatnya 0 ya kalau kita gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan komponen dari PQ, kalau di sini 0 ini kan berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Anggap aja seperti itu ya. Dia berarti ke kiri sumbu X-nya min 4 ya, kalau kita perhatikan PQ-nya ya. Sumbu X-nya min 4 ya. Sumbu Y-nya dia naik ke atas, karena patokan di sini 0, berarti ini di sini 1 ya. Min 4, 1 kalau kita perhatikan PQ-nya. Ya enggak? Kalau kita perhatikan ya, PQ-nya itu adalah min 4, 1. Nah, kalau kita perhatikan vektor dari si CD, ya udah kelihatan sebenarnya pasti CD yang merupakan vektor
vektor yang sama dengan PQ ya, karena arahnya sama persis. Pangkalnya kita anggap aja 0, nggak usah susah-susah. Berarti kalau kita pakai patokan komponen sumbu X sama komponen sumbu Y, kalau di sini 0, ini arah kiri ya. Arah kiri ya, berarti ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4. Betul nggak? Betul kan? Maka komponen sumbu X-nya adalah min 4. Kalau kita perhatikan komponen sumbu Y-nya karena 0 arah ke atas, di sini 1. Berarti 1. Kalau kita perhatikan dari sini kita tahu bahwa vektor PQ itu sama dengan vektor CD. Jadi vektor yang sama dengan vektor PQ adalah vektor CD. Ini kelihatan jelas di sini. Gitu ya. Nah, kalau ditanya yang bagian C, kalau kita lihat ya, yang bagian C itu ditanya yang merupakan negatif dari vektor PQ. Udah langsung kelihatan. Negatif dari vektor PQ berarti harus kebalikan dari si PQ. Berarti harusnya kalau kita pingin negatif dari vektor PQ, kalau kita lihat ya, negatif dari vektor PQ itu adalah minus dari vektor min 4, 1. Ketika kita punya konstanta mengalihkan dengan suatu vektor, setiap komponen dikaliin ya. Jadi harusnya vektor itu memiliki notasi 4 min 1 gitu. Kita cari mana yang di antara ini semua yang punya vektor 4 min 1 gitu ya. Udah langsung kelihatan bahwa itu ada vektor Q ya. Yang bagian ini ya merupakan vektor posisi dari vektor yang kebalikan dari vektor PQ. Karena pertama kita lihat arahnya kebalikan ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita buat komponen sumbu X dan sumbu Y-nya, maka ini patokannya 0. Gitu ya. Kalau kita perhatikan terhadap sumbu X-nya dia ke arah kanan, maka plus ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita perhatikan vektor dari Q itu sendiri, itu adalah X-nya komponennya adalah 4. Sedangkan kalau kita perhatikan komponen Y-nya arahnya ke bawah ya. Kalau arahnya ke bawah berarti negatif kan min 1. Nah, benar nggak? Nah, benar. Artinya apa? Artinya vektor Q itu adalah yang merupakan negatif dari vektor PQ. Jadi ini kelihatan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga mudah. Ya, selanjutnya kita suruh mencari yang bagian kasus yang D ini ya. Kalau kita perhatikan ya. Kita lihat vektor satuan ya. Kalau kita lihat, jadi kita ke halaman berikutnya aja. Yang diminta di sini adalah untuk poin D itu adalah vektor satuan. Gimana? Apakah perlu kita nyari satu-satu panjang? Nggak perlu. Vektor satuan itu definisinya itu apa? Vektor satuan itu pasti di sini punya panjang satu satuan. Dari sini yang dari gambar yang sudah kita lihat di bagian kiri, satu-satunya yang panjangnya satu satuan udah harus kelihatan vektor R tuh lihat. Nah, kelihatan ya. Ini kan satu satuan ya. Oh iya Kak. Jadi nggak usah kita cari semua vektor satuan tuh definisinya pasti ya paling penting itu dia panjangnya satu satuan. Dalam kasus yang udah ada kotak-kotak seperti ini, pasti vektor itu panjangnya cuma satu kotak. Satu-satunya yang panjangnya satu kotak adalah vektor R. Jadi vektor satuan di sini adalah vektor R. Oke, yang terakhir untuk bagian E, kalau kita perhatikan baik-baik, yang bagian di sini itu vektor 0. Vektor 0 ya udah koordinat 0, 0 pasti. Vektor 0 di situ adalah setiap vektor yang komponen 0. Satu-satunya yang komponen 0 cuma ini. Ini dinamakan vektor 0. Vektor 0 itu sama aja dengan koordinat asal. Oke. Mudah ya? Jadi vektor itu sebenarnya tidak sesulit yang diperkirakan. Asal kita mengerti cara memakai rumus dan konsepnya. Sekian video untuk saat ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.